Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setelah orang Israel menyeberang Laut Merah, Laut Teberau, mereka kemudian dihantar oleh Tuhan menuju ke padang gurun. Di padang gurun kemudian Tuhan terus memimpin mereka. Di padang gurun yang tidak mengenakkan dalam pemikiran mereka. Karena 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Lalu kemudian Tuhan menghantar mereka sampai ke daerah yang bernama Mara. Mereka seperti mendapatkan satu sukacita, kegembiraan. Karena mereka melihat seperti ada sumber air yang akan menyembuhkan dahaga mereka. Yang akan memuaskan hasrat, kekeringan daripada kehausan mereka pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka menjumpai air, tetapi air itu tidak bisa diminum karena begitu pahit. Lalu kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan kemudian berkata kepada Musa, di dalam bagian itu dikatakan di ayat yang ke-24. Apakah yang akan kami minum? Ini adalah satu kalimat sungut-sungut. Bahkan di dalam bahasa Ibrani yang dipakai itu bernuansa pemberontakan. Yang muncul dari dalam pikiran mereka. Mulut mereka yang mereka keluarkan kalimat-kalimat yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan tidak meninggalkan mereka bergumul dengan pergumulan mereka seperti itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tuhan menunjukkan kepadanya itu berarti bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang menolong, yang memberikan solusi dalam pergumulan mereka. Lalu kemudian dikatakan di ayat yang ke-25 Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ ada sepotong kayu yang kemudian Musa melempar kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kalau kita melihat di dalam bagian itu, kekecewaan yang muncul di dalam pikiran mereka. Kemudian semakin memuncak ketika mereka menjumpai air yang pahit. Tetapi kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan kayu ke dalam air sehingga air pahit itu menjadi manis. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan melakukannya? Kalau dalam pikiran kita mungkin berkata, apa-apaan sih Tuhan ini? Memberikan seperti ujian yang terkesan begitu kejam bagi bangsa Israel. Sudah memimpin mereka 3 hari tanpa air. Lalu kemudian mereka menjumpai air tapi tidak bisa diminum. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seringkali apa yang terjadi adalah pemikiran manusia bukanlah seperti apa yang Tuhan pikirkan. Kenapa? Karena di balik itu maka kita melihat ayat 25 akhir. Di situ maksud Tuhan nyata. Kenapa Tuhan menghadirkan keadaan seperti itu? Dikatakan di dalam bagian itu bahwa di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ternyata Tuhan punya maksud untuk membawa mereka di dalam satu pembentukan iman yang Tuhan terus hadirkan dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian kita melihat di dalam perenungan pada pagi hari ini ayat 26 dan 27. Itu menjadi satu gambaran yang lebih luas lagi apa maksud Tuhan di dalam pembentukan di padang gurun seperti itu. Tuhan bukan saja menginginkan agar mereka percaya akan kuasa Tuhan yang begitu besar. Namun mujizat itu Tuhan mau perlihatkan kepada mereka agar kemudian membawa mereka untuk berhadapan dengan satu ketetapan Tuhan. Membawa mereka hadir dalam satu hadirat Tuhan. Di mana Tuhan akan memberikan mereka ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang harus mereka ikuti. Lalu kemudian masuk di dalam ayat yang ke-26 Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah itu Tuhan kemudian menunjukkan bagaimana hidup yang kemudian tadinya terasa pahit itu sudah menjadi manis. Kekeringan sudah menjadi kesegaran. Kesedihan sudah menjadi sukacita. Masuk di dalam ayat yang ke-26. Ini menjadi satu gambaran yang semakin luas untuk kita pikirkan. Apa maksud Tuhan di balik itu? Maka saudara kalau melihat di dalam ayat 26. Sekali lagi Tuhan kemudian mengatakan firman-Nya. Tuhan berfirman kepada mereka. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Melakukan apa yang benar di matanya. Ketiga, memasang telingamu kepada perintahnya. Keempat, tetap mengikuti segala ketetapannya. Ada 4 kata kerja yang Tuhan tegaskan kepada mereka. Untuk menghidupi kehidupan pembentukan Tuhan yang Tuhan hadirkan di Mara itu. Apa itu?
Dikatakan di dalam bagian pertama, di dalam bagian itu Bapak Ibu, saudara sekalian. Mereka akan mendapatkan janji penyertaan Tuhan kalau mereka itu taat. Itu sebabnya di dalam ayat yang terakhir dikatakan di situ. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ada satu nuansa janji itu diberikan jika mereka itu taat. Nah, ketaatan mereka itu dilandaskan dengan 4 kata kerja yang ditegaskan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita memahami? Ada kata kerja mendengarkan, ada kata kerja melakukan, ada kata kerja memasang, ada kata kerja mengikuti. Mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, memasang telinga kepada perintah-perintahnya, lalu mengikuti segala ketetapannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat ada gambaran yang begitu jelas. Ada dasar daripada pola kemenangan ketika umat Allah yang telah menghadapi sebuah kepahitan, yang telah menghadapi sebuah dalam tanda kutip kesengsaraan. Lalu Tuhan membawa mereka kepada satu gambaran kehidupan yang menyegarkan, sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita merenungkan kembali apa maksud Tuhan seperti ini. Maka di dalam ayat 26 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kemudian kita mengerti tentang 4 kata kerja itu. Seorang penulis buku Kristen bernama Kenneth Hempel itu memberikan kita satu bantuan mengerti tentang bagaimana memikirkan ayat yang ke-26 ini. Di dalam satu bukunya yang terkenal berjudul The Names of God, dia memberikan satu gambaran bagaimana mengerti tentang nama Allah itu berkaitan dengan hakikat Allah itu sendiri. Itu sebabnya ketika kita memikirkan, merenungkan tentang nama Allah atau Allah itu sendiri, kita tidak boleh lepaskan dengan hakikat, karunia, bahkan berkat-berkat Allah di balik itu. Nah, mari kita melihat di dalam bagian pertama, apa yang dikatakan di dalam bagian itu, saudara. Kenneth Hempel kemudian mengatakan bagian pertama itu menunjukkan satu hal, yaitu mendengarkan sungguh-sungguh suara Tuhan. Bagaimana kita merenungkan tentang mendengarkan sungguh-sungguh suara Tuhan? Apa yang Tuhan coba katakan kepada kita dalam keadaan pahit seperti itu? Kenneth Hempel kemudian mengatakan bahwa disinilah pergumulan orang Kristen, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berhadapan dengan satu realita hidup, maka kecenderungan kita adalah kita sangat mudah mendengarkan suara Tuhan itu ketika kita ada di dalam keadaan yang lancar, ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam keadaan yang sehat, ekonomi keluarga itu baik, keadaan rumah tangga itu baik, dan sebagainya. Kita bisa dengan mudah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi ketika ada pergumulan di dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi ketika mungkin relasi suami istri sedang terganggu dalam rumah tangga? Apa yang sedang terjadi ketika mungkin di pekerjaan kita ada katakanlah PHK, ada katakanlah pemotongan gaji 25%, ada keadaan-keadaan yang mencekam, bahkan pandemi COVID-19 seperti ini. Apakah kita masih mendengarkan suara Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memberikan kita perenungan yang dalam, mengerti tentang ayat 25. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang teolog itu mengatakan satu hal yang begitu luar biasa. Ayat 25, saudara-saudara sekalian, itu berbicara tentang salib Kristus. Dan ayat 26 berbicara tentang Taurat Tuhan. Dan bagaimana mengaitkan antara Taurat Tuhan dengan salib Kristus, disinilah kita sama-sama akan merenungkan pagi ini. Bagaimana kemudian Kenneth Hempel memberikan satu gambaran pertama, mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita berespon mendengarkan suara Tuhan di dalam segala pergumulan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, seringkali inilah tantangan kita. Kita sangat gampang mendengarkan firman Tuhan barangkali ketika kita keadaan lancar, gaji rutin tiap bulan, relasi suami istri baik. Tetapi saudara, bagaimana ketika kita sakit-sakitan, bagaimana ketika ada pergumulan dalam pekerjaan, bagaimana ketika kita bergumul dengan anak kita atau pasangan kita, apakah suara Tuhan masih kita dengarkan?
Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 kata kerja yang ditegaskan Tuhan di dalam ayat ini, itu akan memberikan kita satu solusi bagaimana cara pandang kita melihat Tuhan dalam segala keadaan kita. Baik buruk, baik baik, baik sehat, baik pun sakit, baik untung atau rugi, ataupun segala keadaan kita. Bagaimana kita berespon melihat keadaan kita. Disinilah Tuhan mau kita renungkan bagian ini. 4 ketegasan daripada kata kerja itu. Pertama, mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu tidaklah kemudian dibatasi atau berbeda ketika perbedaan keadaan itu juga ada. Mari kita belajar tetap mendengarkan suara Tuhan ketika keadaan buruk itu terjadi. Bapak Ibu, kalau mau jujur, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, seringkali kita sangat mudah menerima masukan-masukan atau firman Tuhan itu ketika jiwa kita sedang suka atau sedang bersuka cita. Tapi cobalah ketika mungkin muncul kepahitan dalam hidup kita. Apapun yang dikatakan hamba Tuhan, apapun yang dikatakan oleh Alkitab, kita tolak semua itu kalau kita mau jujur. Dan inilah yang seringkali terjadi, saudara. Kenapakah begitu banyaknya orang Kristen yang gampang gelisah, gampang galau, gampang berputus asa dalam hidupnya? Bukankah dia seringkali mendengarkan khotbah, membaca Alkitab dan seterusnya? Kenapa itu tidak bisa mereka mengerti dan mereka kemudian menghidupi akan firman Tuhan itu? Karena ternyata mereka mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan itu tergantung suasana hati, saudara. Dan disinilah kita bergumul tentang bagian itu. Mari kita belajar ketika Tuhan menghadirkan Taurat di dalam ayat 26. Satu ketentuan-ketentuan yang ditegaskan oleh Tuhan di dalam bagian itu. Apakah kalian tetap mendengarkan suara Tuhan? Nah, saudara, kenapakah kemudian ayat 25 itu dimulai dengan konsep salib? Nah, disinilah nanti berbicara tentang kehidupan gereja saat ini. Bagaimana saudara dan saya yang sudah menerima karya salib itu menghidupi Taurat saat ini. Ayat 25 salib, ayat 26 Taurat Tuhan. Yang pertama, saudara, kita bergumul mendengarkan suara Tuhan itu seperti apa? Marilah kita kemudian terus memohon anugerah Tuhan. Agar kita tetap mendengarkan suara Tuhan di berbagai suasana hati dan keadaan kita. Baik kita bergumul dengan pekerjaan kita atau dengan relasi keluarga kita ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Kita tetap mendengarkan suara Tuhan. Mari kita buka hati kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi, ada perbedaan-perbedaan seperti itu? Karena konsep kita melihat Allah itu yang salah. Karena seringkali kita mengerti tentang Allah itu ketika dalam tanda kutip Allah sedang membawa kita ke rumput yang hijau. Tapi bagaimana ketika Allah mengizinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman? Apakah kita masih mendengarkan suara Tuhan? Yang kedua, saudara, dikatakan di dalam bagian itu melakukan apa yang benar di matanya. Dengan kata lain di sana dikatakan bahwa kita tetap berperilaku benar meskipun keadaan seperti mengecewakan. Kita tetap bersaksi bagi Kristus. Kehadiran kita itu tetap memuliakan Allah walaupun keadaan ekonomi kita sedang sulit. Walaupun keadaan kita mungkin sedang ada di dalam penyakit yang belum bisa disembuhkan. Walaupun barangkali kita sedang bergumul dengan dosa-dosa pribadi kita, tapi kita terus berjuang di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita terus tetap berespon dengan tepat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian berikutnya adalah bagaimana kemudian kita mengerti tentang sesuatu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita kemudian tetap berespon dengan tepat di hadapan Tuhan? Abraham Lincoln pernah berkata, kalau mau lihat karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Apakah kemudian ketika kita menikmati satu kuasa, satu berkat Tuhan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Oh, itu mungkin gampang ya. Tapi bagaimana ketika kita sedang menghadapi sebuah pergumulan, sakit penyakit kita yang tidak bisa sembuh-sembuh dalam pandangan manusia saat ini. Atau masalah-masalah keluarga kita, masalah pekerjaan kita yang tidak, katakanlah dalam pemikiran kita memikirkan tidak bisa lagi itu diselesaikan. Apakah kita tetap bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan?
Berapa banyak anak-anak orang Kristen dalam tanda kutip hari ini, ketika bergumul dengan pergumulannya, tetap setia kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen saat ini ketika dapat masalah, lari kepada narkoba, lari kepada satu kehidupan yang mempermalukan nama Tuhan. Bagian kedua Bapak Ibu, memberikan kita satu pelajaran penting. Bagaimana kita menghidupi Taurat ketika kita sudah menghidupi karya Kristus itu adalah kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Di saat kita mengeluh, kesal, kita tetap melakukan yang benar. Kita tetap menguasai diri kita di hadapan Tuhan dan berserah kepada kasih setia Tuhan. Yang ketiga, dikatakan di dalam bagian itu, setelah kita mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sekarang memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Memasang telingamu, itu berarti ada sikap sungguh-sungguh. Itu berarti ada fokus kita kepada Tuhan. Memasang telinga kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu berarti bahwa ada fokus kita kepada Tuhan yang tidak bisa berubah walaupun keadaan itu berubah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang keadaan yang berubah-berubah inilah yang menjadi pergumulan saudara dan saya hari ini. Sekali lagi kita gampang sekali bisa melihat Tuhan, gampang sekali bersuka cita di hadapan Tuhan. Bahkan gampang sekali itu tertarik dengan Alkitab ketika jiwa sedang sukacita. Tapi bagaimana ketika kepahitan, kekesalan, kekecewaan barangkali itu muncul dalam hidup kita? Apakah hasrat kita mendengarkan firman Tuhan? Hasrat kita itu berlari-lari kepada Tuhan. Hasrat kita itu tetap tergila-gila kepada Tuhan itu ada? Ataukah ini mut-mutan saudara? Tergantung suasana hati. Mau belajar firman atau tidak belajar firman, waktu senang, waktu gaji mungkin lancar, waktu ekonomi keluarga mungkin baik, waktu tidak ada masalah dalam pekerjaan dan seterusnya. Tapi kalau ada masalah saudara, apakah hasrat belajar firman, berdekat kepada Tuhan itu masih ada? Perintah ketiga ini, ketegasan Tuhan yang ketiga ini, memberikan kita satu pelajaran penting. Memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Itu berarti bahwa sikap kita, fokus kita kepada Tuhan tidaklah boleh berubah hanya karena keadaan itu berubah. Tetap berfokus kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya masalah yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah ketika ada masalah yang terjadi, kita seringkali berfokus kepada diri sendiri. Kita seringkali berfokus kepada masalah yang terjadi. Kita jarang sekali kemudian membawa seluruh hidup kita tuh kembali berfokus kepada Tuhan. Nah, perintah ketiga ini saudara memberikan kita satu pelajaran penting untuk kita renungkan. Bagaimana kita tetap memandang kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap berfokus kepada Tuhan di dalam keadaan yang berbeda-beda. Kenapa saudara? Karena Allah ingin kita mengenal Dia yang penuh dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang dapat kita percayai. Allah mengerti pergumulan kita. Maka janganlah palingkan wajah kita kepada Tuhan ketika kita sedang ada dalam masalah. Suka dan duka itu adalah perbedaan keadaan. Tapi ingatlah, Allah tidak berubah. Allah dapat dipercayai. COVID-19 membuat kita begitu banyak pergumulan. Banyak pergumulan, bahkan dosa-dosa pribadi dalam diri kita itu juga kita sedang berjuang untuk mematikan itu. Tapi arahkanlah seluruh jiwa kita, hati kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah benteng kokoh kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan. Dan yang keempat saudara, dikatakan di sana, tetap mengikuti segala ketetapannya. Tetap itu berarti ada sebuah kesetiaan. Tetap mengikuti segala ketetapannya. Walaupun kita sedang mengalami kekecewaan, kepahitan hidup, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Pandanglah kembali kepada Tuhan yang setia kepada umatnya. Kita tetap kuat setia kepada Tuhan karena ditopang oleh kasih setia Tuhan. Itulah yang menguatkan saudara dan saya. Maka ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang tidak mudah hari ini, kita menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan hidup kita. Belum lagi pandemi yang tidak berakhir seperti ini. Apakah penghiburan kita?
penghiburan kita hanyalah di dalam Tuhan saja. Berlari-larilah kepada Tuhan. Fokuslah dan setialah kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan itu setia. Setia kepada umatnya. Bagian kedua di ayat 26, saudara. Tuhan tidak hanya berhenti di situ saja. 4 kata kerja yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk menunjukkan ada satu hukum Taurat atau Taurat Tuhan yang harus mereka jalani ketika mereka sudah mendapatkan air yang manis. Itu berarti saudara, saudara dan saya harus mengerti satu hal, yaitu bahwa saudara dan saya ketika sudah menikmati karya keselamatan Tuhan, saudara dimasukkan kembali kepada satu panggilan untuk menghidupi Taurat itu, yaitu 4 kata kerja tadi itu. Nah sekarang, anak kalimat berikutnya, ayat 26 akhir itu menunjukkan ada satu kalimat yang menakjubkan saudara. Lalu dikatakan Tuhan di dalam bagian itu, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Satu penggambaran penting yang saudara dan saya harus renungkan pada pagi hari ini. Tuhan kalau sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia adalah penolong umat Allah. Dia adalah penyelamat umat Allah. Dia adalah pejuang yang mengalahkan dewa-dewa di Mesir bagi umat Allah. Sekarang, karakter Allah yang berikutnya yang Allah nyatakan kepada mereka adalah Yehovah Rafa. Yehovah Rafa itu adalah Allah penyembuhku. Allah menyembuhkan. Allah memberikan kesembuhan bagi umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti bagian ini. Banyak hal yang kita bisa pikirkan di dalam bagian itu. Yehovah Rafa, Allah, Tuhan yang menyembuhkan. Seorang pakar perjanjian lama bernama Brown dan Walter Kaiser, saudara, memberikan gambaran yang menakjubkan di dalam bagian ini. Kata Yehovah Rafa itu bukan saja berarti Tuhan menyembuhkan di dalam nuansa simbolik juga bisa, di dalam nuansa literal juga bisa. Karena kalau secara literal itu berarti Tuhan menunjukkan kepada mereka, bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka sepanjang perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Kenapa saudara? Karena fakta yang mereka lihat di tanah Mesir sebelum mereka keluar. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Mesir yang melawan Tuhan apa? Penyakit dan kematian. Nah itu sebabnya Tuhan memberikan satu kekuatan kepada mereka bahwa Allah itu adalah Yehovah Rafa. Allah itu adalah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan seperti apa yang dialami oleh bangsa Mesir dulu. Tuhan tidak akan berikan kepada mereka kalau mereka taat kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam bagian ini kita juga melihat bagaimana Yehovah Rafa juga dimengerti di dalam nuansa yang luas. Ternyata Yehovah Rafa juga itu selain itu menunjukkan ada bagian menyembuhkan. Menyembuhkan itu berarti memberikan satu solusi di dalam sebuah persoalan. Dan kalau kita kaitkan dengan perikop sebelumnya, pergumulan mereka tentang air, tentang dehidrasi tadi itu, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah selesaikan masalah mereka, Tuhan sudah menyembuhkan dahaga mereka. Tetapi di balik itu saudara, ini juga mau memberikan satu gambaran kepada mereka. Bahwa Tuhan mau mengatakan Tuhan menyembuhkan itu. Bernuansa Tuhan sudah memberikan solusi, memberikan air, menolong kedahagaan mereka. Tapi ternyata lebih jauh lagi Tuhan mau membawa mereka untuk mengerti tentang makna air. Saudara kalau kita pikirkan tentang makna air ini, sejak mereka keluar dari Mesir, dimulai dengan tulah pertama berbicara tentang air. Ketika mereka itu sudah keluar, mereka dibebaskan dari air lautan yang luas. Lalu mereka bergumul lagi di padang Syur dengan tiga hari tidak ketemu air. Lalu mereka kemudian bertemu lagi dengan air, tapi air itu pahit. Nah nanti ayat 27 kita melihat puncak daripada seluruh solusi itu ada di Elim. Tapi kita melihat apa yang dikatakan oleh perikop di dalam bagian ini saudara. Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, itu bukan saja menyembuhkan secara lek-terlek begitu, tetapi juga memberikan nuansa bahwa inilah gambaran Tuhan memberikan solusi kepada mereka. Itu sebabnya saudara, poin berikutnya yang saya ingin sama-sama kita renungkan.
Tuhan menghadirkan mereka masuk ke dalam sebuah pergumulan yang begitu pahit. Tapi kemudian Tuhan memberikan mereka solusi. Kenapa? Kenapa Tuhan kemudian menghadirkan air menjadi manis itu, pahit menjadi manis? Selain Tuhan memberikan Taurat kepada mereka 4 kata kerja tadi, Tuhan juga mau agar mereka mengerti Tuhan mereka itu lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Gambaran-gambaran yang ada dalam pikiran mereka itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Gambaran dalam pikiran mereka itu adalah Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Tapi satu karakter Allah lagi yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka adalah mereka harus mengerti bahwa Yehova Rafa, bahwa Allah itu adalah Allah yang menyembuhkan. Saudara sekalian, maka disinilah kita melihat seringkali Tuhan menghadirkan kesulitan di dalam kehidupan mereka. Agar mereka lebih mengerti lagi tentang Allah. Agar lebih memahami lagi siapa Allah yang mereka percayai. Demikianlah saudara. Ketika saudara dan saya sedang menghadapi sebuah pergumulan hidup, kepahitan, lihatlah bahwa Allah terkadang izinkan itu terjadi. Agar saudara dan saya memahami Allah lebih lagi daripada apa yang saudara dan saya pahami. Allah inginkan kita bisa mengalami kebersamaan dengan Tuhan itu lebih lagi dari apa yang menjadi pengalaman kita sebelumnya. Kita seperti Tuhan hadirkan untuk naik kelas. Kalau kelas 3, kelas 4 mungkin belum tahu tentang yang namanya sesuatu teori-teori baru. Mereka naik ke kelas 5, kelas 6, naik ke SMP. Mereka tahu lagi teori-teori baru kan. Demikian pula Allah saudara. Perikop ini memberikan satu prinsip kepada mereka. Tuhan hadirkan mereka masuk ke dalam sebuah pergumulan. Agar mereka mengerti Allah lebih lagi dari apa yang mereka mengerti sebelumnya. Apa yang mereka mengerti sebelumnya? Sekali lagi saudara. Sebelumnya mereka hanya mengerti Allah itu pembebas. Sebelumnya mereka hanya mengerti itu Allah yang telah mengalahkan dewa-dewa di Mesir. Tapi di padang gurun, di Mara, Tuhan mau hadirkan satu karakter Allah lagi kepada mereka. Tuhan itu penyembuh mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti Ayub. Tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan akan memulihkannya. Kecuali dia kehilangan segalanya terlebih dahulu. Lihatlah Marta dan Maria. Ia tidak akan mengerti tentang kebangkitan hidup yang adalah Yesus Kristus itu. Kecuali mereka pertama kali mengetahui kesedihan karena kematian Lazarus. Lihatlah Yunus. Yunus tidak mungkin akan mengalami pertobatan yang sejati dalam panggilannya. Kecuali dia mengalami terlebih dahulu musibah besar ketika dia dibuang ke laut. Lalu kemudian dia ditelan oleh ikan yang besar. Lihatlah John Newton yang menciptakan lagu Amazing Grace. Yang tadinya penjual budak, tidak mungkin mengerti besarnya anugerah Allah itu. Kecuali Tuhan izinkan dia masuk ke dalam sebuah ketakutan di tengah laut. Ketika ombak besar itu datang dan akan menenggelamkan kapalnya. Lalu kemudian dia bertobat kepada Tuhan. Nah karena itu saudara, Tuhan terkadang menggunakan peristiwa-peristiwa pahit dalam hidup kita. Untuk mengungkapkan dirinya. Mengungkapkan dirinya lagi kepada kita yang dikasihinya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita mengerti itu? Satu solusi yang Tuhan hadirkan adalah, lihatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di dalam cara pandang Tuhan. Masalahnya dalam tekanan hidup, kesesatan, kesulitan hidup yang menimpa kita. Kita sulit melihat bahwa peristiwa itu Tuhan mau menyatakan kepada kita sesuatu hal, berkatnya yang terselubung. Seringkali yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi masalah hidup, kita sulit melihat bahwa ada satu berkat yang terselubung di balik peristiwa itu. Kita hanya berfokus kepada masalah itu. Kita hanya berfokus kepada diri kita. Galau, sedih dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah lihat bahwa Tuhan sedang memberikan berkatnya lebih lagi kepada kita. Yang saat itu kita mungkin tidak lihat. Tapi coba renungkanlah kisah Yusuf saudara. Di tengah ketidakadilan yang dia alami.
di tengah fitnah, di tengah pergumulan kesulitan yang dia alami. Dipenjarakan, namun dia dapat melihat berkat itu. Di saat dia mengalami pergumulan itu. Yusuf bisa melihat itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, apakah kita masih tetap bisa melihat Tuhan ketika masalah hidup itu datang dalam hidup kita? Mari, pikirkanlah dan kenakanlah cara pandang Tuhan melihat segala sesuatu. Kalau saya meminjam kembali kalimat dari pendeta Stephen Tong, Pak Tong mengatakan, lihatlah segala sesuatu dari tahta Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dari peristiwa itu. Mari kita bergumul. Setiap kita punya masalah. Masalah rumah tangga, masalah kerja, masalah anak dan seterusnya. Tapi mari kita tidak berfokus kepada masalah itu. Mari kita kembali melihat dari kacamata Tuhan. Disitulah kita memahami sekali lagi. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Yang mungkin kita belum mengerti. Oh, ini maksud Tuhan dari masalahku ini. Oh, ini tuh yang Tuhan inginkan aku kerjakan. Oh, ini tuh yang Tuhan inginkan aku ketahui dari masalahku ini. Nah Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya. Mari kita melihat segala sesuatu itu dari tahta Tuhan. Mari kita melihat segala sesuatu itu dari kehendak Tuhan. Mari kita bersabar menantikan Tuhan bekerja. Mari kita bersabar dan kembali memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang memelihara dan tidak akan meninggalkan kita. Dia tahu solusi yang terbaik. Kitanya yang seringkali tidak sabar menantikan itu. Maka mari kita belajar menantikan Tuhan bekerja. Mari kita belajar dengan keberserahan kita kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bersabar, menantikan Engkau bekerja. Seorang penulis Kristen bernama Erwin Lutzer, saudara. Dia mengatakan bahwa seringkali bahkan kekecewaan itu hadir dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menguji kesetiaan kita. Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Ataukah kita sudah mulai berpaling kepada yang lain? Tuhan mau hadirkan kita sesuatu berkat, sesuatu prinsip pada pagi hari ini. Tetaplah setia dan tetaplah terus memandang kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayat 25 yang lalu kita berbicara tentang salib Kristus. Lalu setelah mereka menghidupi, menikmati akan air yang manis itu, Tuhan bawa mereka untuk menghidupi satu ketaatan, 4 kata kerja ini. Berbicara tentang Taurat. Maka saudara, ayat 26 ini memberikan kita satu kesimpulan. Bagaimana kita yang sudah menghidupi akan karya salib Kristus. Hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup di dalam Taurat Tuhan. Mazmur pasal 1 itu menjadi satu sukacita bagi orang-orang Israel. Inilah dasar daripada seluruh mazmur yang lain. Kesukaannya adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Memikirkan tentang Tuhan itu siang dan malam. Itulah yang menjadi sukacita orang Israel, saudara. Dan bukankah itu adalah sukacita saudara dan saya? Sukacita itu ditimbulkan karena ada kedekatan kita dengan Tuhan siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, karena itu saudara, menghidupi karya salib Kristus. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana kita belajar. Seperti yang dikatakan oleh Matthew Henry. Adalah hidup di dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah karena itu saudara, mari kita belajar. Menghidupi kehidupan yang taat kepada Tuhan. Tetap berfokus kepada Tuhan. Di dalam masalah-masalah yang ada. Jangan berpaling kepada yang lain. Datanglah kepada Tuhan. Lihatlah Yehova Rafa. Dialah yang akan memberikan solusi penyembuhan di dalam masalah-masalah hidup kita. Ayat 27. Di dalam ayat 27 saudara. Setelah kemudian mereka dari Marah, mereka menuju ke Elim, saudara. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Robert Rayburn, seorang pendeta Presbyterian dan teolog Amerika. Dia mengatakan bahwa 12 dan 70 ini adalah angka kegenapan. Angka kesempurnaan di dalam bahasa Ibrani.
Dan bukan kebetulan saudara, ini semua di dalam rencana dan ketetapan Tuhan. 12 ini berbicara tentang 12 suku. 70 berbicara tentang 70 tua-tua. Dan itu semua menjadi satu kesempurnaan di dalam bahasa Ibrani yang dipakai pada waktu itu. Untuk menjelaskan bahwa ketika mereka sudah masuk di dalam pembentukan Tuhan, Tuhan bawa mereka ke Elim untuk menikmati kesempurnaan kasih karunia Allah di sana. 12 dikatakan di situ, 12 mata air, 70 pohon korma. Nah Bapak Ibu sudah sekalian berbicara sekali lagi tentang Tuhan menuntun mereka ke mata air. Kalau Tuhan menuntun mereka ke mata air, saudara akan ingat apa? Mazmur 23, ayat yang kedua saudara. Dikatakan di dalam ayat itu, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu sudah sekalian, lalu dikatakan di dalam konklusi di kitab Wahyu, memberikan gambaran bahwa apakah air itu? Wahyu pasal 7 ayat 17. Saudara bisa membaca di sana, saya bacakan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Apa yang kita bisa renungkan di dalam ayat-ayat itu saudara? Keluaran 15 ayat 27. Relevansinya dengan Mazmur 23 ayat 2. Lalu konklusinya di dalam supremasi Kristus di dalam Wahyu 7 ayat 17 menunjukkan ada satu benang merah yang kita bisa lihat bahwa Tuhan membawa bangsa Israel ke dalam suasana yang menyenangkan dan menyegarkan setelah melewati ujian besar dan mereka tinggal di Elim menikmati Tuhan beberapa saat lamanya. Nah karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, maka di dalam bagian inilah kita melihat bagaimana orang percaya kesulitan hidup itu hanyalah sementara saja. Saudara coba lihat, kalau telusuri ayat 27 saudara, dari 25, 26, 27 saudara. Berbicara tentang marah, itu tidak terlalu banyak dikatakan di sana tentang durasi waktu bukan? Tapi coba bayangkan, atau coba lihatlah kembali di situ. Dikatakan di Elim, lalu masuk ke Keluaran 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gunung Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Itu berarti dari Elim meninggalkan Elim, dari Mara pergi ke Elim, itu durasi kira-kira singkat saja bukan? Tidak ada durasi yang lama dikatakan narator di situ. Tapi dari Elim mereka keluar pergi meninggalkan Elim itu kurang lebih 1 bulan baru mereka keluar dari Elim, saudara. Kalau saudara membaca teliti ayat itu, saudara akan menemukan durasi waktu. Dari Mara itu pergi ke Elim, saudara. Itu tidak terlalu durasi waktu lama dikatakan oleh narator. Tapi dari Elim, dari tempat Elim meninggalkan Elim itu tuh berhari-hari. Bahkan ada komentator mengatakan ini sampai 1 bulan, saudara. Dikatakan bulan kedua. Itu berarti apa? Apa makna teologi yang kita bisa renungkan di dalam ayat ini? Pertama saudara, kita melihat bahwa kesulitan itu hanya singkat. Dan kesenangan sukacita itu bagi orang percaya itu akan dinikmati begitu panjang bersama dengan Tuhan saudara. Maka iman kita memandang kepada Tuhan. Iman kita menuntun kita melihat bahwa masalah yang kita hadapi saat ini tidaklah lebih banyak daripada sukacita yang akan kita nikmati sepanjang hidup kita selama-lamanya bersama dengan Kristus nanti. Tapi di balik itu juga kita merenungkan hal yang lebih jauh lagi saudara. Dikatakan di dalam gambaran itu bagaimana kemudian ada gambaran yang berbeda yang mereka lihat di dalam nuansa keadaan yang berbeda di sana. Ketika mereka telah melewati keadaan yang pahit, Tuhan menuntun ketika mereka sudah mendapatkan keadaan yang pahit dan mereka mendapatkan air yang manis, lalu Tuhan menuntun lagi mereka ke Elim dan mendapatkan di sana 12 mata air dan 70 pohon korma. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini memberikan kita prinsip kebenaran bahwa di atas segala perubahan yang terjadi dalam hidup kita,
duka, sukacita, duka cita, sukacita, buruk, baik, ya. Ada marah menuju ke elim. Tadi pertama kita berbicara durasi waktu. Sekarang kita berbicara kedua, bagaimana bahwa ketika saudara dan saya mengalami pergumulan, percayalah, orang-orang yang setia kepada Tuhan itu akan dituntun, akan menemukan mata air, atau menemukan di sana sukacita, menemukan di sana pohon korma, menemukan di sana kebahagiaan. Yang kedua, yang ketiga saudara, mau memperlihatkan apa kepada kita? Perubahan-perubahan keadaan itu dari marah ke elim itu menunjukkan bahwa Allah tetaplah Allah. Allah tidak berubah. Allah tetaplah sebagai Allah. Di tempat manapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, pada saat kapanpun, Allah tetap sama seperti Allah yang sebelumnya. Yang maha kuasa, yang memelihara, yang maha baik, yang akan menuntun kita, memelihara hidup kita. Allah tetaplah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan penggembalaan Allah yang baik dan penuh dengan cinta kasih inilah, tidak peduli keadaan kita apa, keadaan kita seperti apa, Allah tetaplah Allah yang akan memelihara hidup kita. Cuman penyertaannya mungkin yang berbeda. Sama ketika kita melihat ada tiang awan, tiang api, ada perbedaan-perbedaan yang sama sebetulnya yang Tuhan lakukan adalah dia tetaplah Allah, tetapi wujud penyertaannya itulah yang mungkin tidak sama. Tetapi Allah tetap Allah di dalam kehidupan kita. Nah, dua hal yang saya ingin sama-sama kita renungkan di dalam ayat yang ke-27 ini adalah ketika kita sudah melihat Allah yang tetap Allah di dalam segala keberadaan hidup kita, maka dua hal yang saya ingin kita sama-sama renungkan. Pertama, bahwa Ia adalah gembala yang memadai dan satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup kita. Janganlah ragukan, Kristus adalah gembala jiwa kita. Jangan ragukan Dia. Dia penuh dengan cinta kasih dan penuh limpah dengan kasih karunia. Yang kedua saudara, kita hidup bukanlah kemudian dibingkai oleh derita, kesedihan, kesulitan, kepedihan, kesedihan-kesedihan yang ada. Tapi kita dibingkai, hidup kita itu dibingkai oleh cinta Tuhan, oleh kuasa dan cinta Tuhan. Bagian ini memberikan kita satu kekuatan. Bagaimana kita melihat Tuhan dalam seluruh hidup kita. Pertama, Allah adalah gembala kita. Kristus adalah gembala jiwa kita. Yang kedua, seluruh hidup kita tidak dibingkai oleh derita, kesedihan, tetapi dibingkai oleh kuasa dan cinta Tuhan. Kalau saudara dan saya menghidupi prinsip ini, apapun keadaan kita, kita tahu hidup kita dibingkai oleh kuasa dan cinta Tuhan. Nah itulah yang akan menguatkan kita melewati pergumulan hidup kita. Karena kita dibingkai oleh cinta Tuhan dan kuasanya. Nah karena itu saudara-saudara, mari kita kembali merenungkan betapa besarnya cinta Tuhan dan kuasanya yang tidak berubah itu walaupun keadaan kita berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan kita adalah bagaimana kita menghidupi ini di dalam ucapan syukur kita. Karena orang yang tidak mengucap syukur itu selalu menempatkan dirinya dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia diliputi oleh satu kehidupan yang tidak bersyukur. Tapi lihatlah orang yang terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang dia alami, dimanapun dia berada, keadaan apapun yang dia sedang alami, dia tetap melihat kebaikan Tuhan di sepanjang hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kesaksian dari seorang pendeta bernama Peter Blackmore. Dia adalah seorang pendeta di Amerika. Di dalam pelayanannya yang Tuhan pimpin, dia kemudian memberikan kesaksian di mana dia melayani tentang penyakit kanker yang dia alami. Di kursi roda di gereja, suatu ketika dia bersaksi kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, ketika ku ketahui aku mengidap kanker,
Satu-satunya yang kuminta adalah kiranya Engkau berkenan memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah menjawab doaku dengan berlimpah-limpah. Jika aku sembuh Tuhan, aku akan berdiri dan memuji-Mu. Tetapi jika tidak, aku akan menghormati dan memuliakan-Mu sampai pada akhirnya. Dan tidak lama setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di usia 42 tahun, dia meninggal dunia karena kanker. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengalami kesesakan, himpitan dan pergumulan berat, datanglah ke Golgota. Lihatlah di atas kayu salib itu, anak manusia itu tergantung hina namun penuh dengan kemuliaan. Betapa menakjubkannya ketika segala persoalan terberat manusia sudah selesai di atas kayu salib. Ketika dia mengatakan sudah selesai. Dan itulah yang membuat sukacita tertinggi kita. Dan kita pun dapat menikmati ketenangan di dalam Kristus selama-lamanya.